Assalamualaikum. Salam kenal, saya Ibu Cutko Malasari, Guru SDN Malaka Jaya 07 Pagi, Jakarta Timur. Melalui link YouTube ini, saya ingin sedikit berbagi cerita pengalaman saya mengikuti kegiatan Semangat Guru dalam seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Saya mengikuti angkatan kelima, yaitu tanggal 17 November 2021 hingga 7 Desember 2021. Dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 November 2021 saya telah menuntaskannya hingga 100%. Terdapat 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini. Yang pertama yaitu resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Yang kedua critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat communication, komunikasi efektif. Yang kelima empowered teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Langkah belajar dalam kegiatan ini ada 3 tahap. Yang pertama, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Yang kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan yang ketiga, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 JP. Di pelajaran 1, kita belajar mengenai resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Di pelajaran 2, kita belajar critical thinking, di mana dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan, tetapi sebagai keterampilan. Pada pelajaran 1 dan 2, saya didampingi oleh narasumber hebat, yaitu Bapak Adi Respati, sebagai Kepala Program Tekno Edo Website for Edu. Di pelajaran 3, kita belajar terkait kemampuan bercerita. Ada 3 tahap membuat konten, yaitu yang pertama rencana, yang kedua eksekusi, dan yang ketiga memasarkan. Di pelajaran 3, saya didampingi oleh Bapak Edward Suhadi yang merupakan produser, sutradara, dan juga pakar storytelling. Lanjut ke pelajaran 4. Pada dasarnya, komunikasi efektif bisa dilakukan secara langsung maupun virtual. Dan ada beberapa kegiatannya, diantaranya membina hubungan baik, membagi informasi, saling mendengar, saling mengerti. Semuanya itu dapat kita lakukan dalam pembelajaran virtual maupun tatap langsung ya, dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama keadaan, kedua emosi, ketiga kebutuhan, dan yang keempat permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Di pelajaran 4, saya bertemu dengan konsultan dan pelatih komunikasi pendiri VNV Communication, yaitu Ibu Vena Anissa dan Ibu Vivit Kavi. Lanjut ke pelajaran 5 terkait penerapan kelas campuran. Kelas campuran apa sih? Ya, kelas campuran itu berarti kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Di pelajaran 5 tadi, saya bertemu dengan Ketua Yayasan Guru Belajar, yaitu Bapak Bukik Setiawan. Lanjut ke pelajaran 6, yaitu kolaborasi dan dampak. Di pelajaran ini saya didampingi oleh Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Bapak Iwan Syahril. Walaupun saya mengikuti kegiatan ini di rumah, saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat dari para narasumber. Di setiap pelajarannya, saya ada kuis penilaian awal, kemudian menonton video pembelajaran, ada penilaian tengah semester, ada kuis penilaian tengah, ada materi belajar yang diberikan agar kita belajar mandiri, kemudian ada latihan mandirinya, ada penilaian akhir, ada kuis penilaian akhir, dan finally ada tulisan deh, selamat Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran. Berikut adalah sedikit rekaman pada saat saya bersama anak-anak generasi emas Indonesia.
Ya, setiap Zoom diawali dengan menyanyi lagu nasional. Kemudian terkadang juga ada kita main tebak-tebak gambar. Ya, semuanya itu ditujukan agar mindset peserta didik kita sudah terbuka ya. Kita buat mereka senang dulu, baru nanti ke inti pelajaran. Selain itu juga saya suka mengganti background Zoom ya, nuansa kelas yang berbeda, serasa mereka berada di kelas ya, tampilannya lebih keren. Ada beberapa gambar yang bisa kita pilih di aplikasi Zoom ya. Kemudian juga terkadang saya mendatangkan narasumber untuk menambah pengetahuan anak-anak. Terkadang juga kepala sekolah ikut join di Zoom kita. Anak-anak merasa senang karena ada kepala sekolah atau narasumber yang hadir di tengah-tengah pembelajaran mereka di masa pandemi ini. Saat pembelajaran Zoom juga terkadang saya siapkan hadiah bagi anak-anak yang aktif. Nanti hadiahnya diberikan pada saat PTM. Udah ada nilai plus dari ibu guru nanti, daripada yang diem aja. Diemnya itu banyak pertanyaan. Diemnya diem ngerti apa memang diem? Baiklah anak-anak, ucap apa ke Bapak? Ucap apa ke Bapak? Terima kah? Terima kasih Bapak. Gitu. Mana suaranya? Ayo. Berikut adalah sedikit cuplikan anak-anak saya yang sudah melakukan diskusi secara asinkronus ya. Mereka dapat berdiskusi bersama kelompok yang sudah saya tentukan dan juga materi yang sudah saya tentukan. Ini pada saat Zoom saya tampilkan salah satu kelompok agar teman-teman yang lain bisa melihat mana kelebihannya dan mana mungkin kekurangannya untuk dapat di ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Pada kegiatan sinkronus via Zoom ini, maka kegiatan asinkronus mereka yang sudah diskusi tanpa adanya pendampingan dari saya dibahas bersama-sama via Zoom ini. Sekedar informasi peserta didik kelas 3 ya. Baiklah, cukup sekian pengimbasan saya terkait seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Gelombang 5. Semangat!